Shalom, Shalom, Soteria. Berjumpa kembali dengan saya ya, Bejana. Puji Tuhan, dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Tapi kompleks saudara jadinya. Haleluya, saya mau pada hari ini, Rabu ini, saya menyampaikan kepada saudara-saudara ya, mengenai hal yang tercatat di Alkitab ini mengenai pelajaran doa ya dari Tuhan Yesus Kristus yang sangat terkenal sekali, saudara. Pasti hafal. Hai, semua lah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti hafal akan ayat ini, yaitu mengenai doa Bapa kami. Tapi saya tidak membaca semua ayatnya. Saya membaca ini, saudara. Ya, baca ini. Saudara bisa buka dalam Injil Matius ya. Injil Matius pasal 6. Saya mau baca ayat 9 dan 10. Ya. Saudara membaca semua boleh, tapi saya baca ini, saudara ya. Yang ayat 9 dan 10. Demikian, saudara. Injil Matius pasal 6 ayat 9 dan 10 demikian. Karena itu berdoalah demikian. Ini Tuhan Yesus ya, yang menyampaikan ini, mengajarkan doa ini, saudara ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Luar biasa, saudara. Oh, ini doa permohonan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Ya, pertama-tama kita mesti harus datang kepada Bapa, ya, datang kepada Dia, memuji-muji Dia, menyembah Dia, ya, Bapa yang di surga, ya, Bapa yang di surga ini yang kita kenal di dalam nama Yesus Tuhan kita ini, saudara, yang mengajarkan ini, saudara ya. Lalu yang ayat 10 ini yang mau saya bahas, saudara, ya. Ayat 10 ini seringkali, saudara, saya sampaikan ketika saya diminta untuk ya, waktu-waktu itu saya kan masih bisa kemana-kemana gitu ya, saudara ya, pergi untuk mendoakan rumah ya, untuk mendoakan rumah, terus mendoakan keluarga-keluarga yang mau berumah tangga ya, khususnya kalau biasanya widodaren, saudara. Tapi juga seringkali yang mereka mau menempati rumahnya, ya, menempati rumah baru, ya, atau mungkin mereka baru menempati rumah itu. Saya bawakan ini, saudara, di antaranya ayat ini, ya, doa ini, yaitu mengenai datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi ini saya berubah sedikit, saudara. Kalau di bumi ini jadi semua ya, semua di bumi ini, saudara. Tapi saya mau buat untuk kebutuhan mereka, yaitu di rumahku seperti di surga. Nah, ini tema saya, saudara. Di rumahku seperti di surga. Kalau kerajaan surga itu hadir, ya, Tuhan kan mengajarkan supaya datanglah kerajaanmu, kerajaan Tuhan, kerajaan surga ini, saudara. Ya, sesuai kehendak Tuhan tentunya. Biarlah Dia datang, Dia hadir di bumi seperti di surga. Nanti satu saat, saudara, ya, satu saat ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, saudara. Di bumi seperti di surga, saya rubah di rumahku seperti di surga. Ini tema saya. Di rumahku, enak loh, saudara ya, seperti di surga. Kalau saudara kita bicara mengenai surga, tentu ada, ya, ini di rumahku yang di bumi ini loh, saudara ya. Nanti kalau kita punya rumah di surga berbeda lagi. Nanti, saudara ya, saatnya nanti. Lah itu, saudara, kalau melihat surga itu bagaimana? Ya, surga, saudara bisa menyelidiki di kitab Wahyu ya. Di kitab Wahyu pasal 21 ya, ayat 1 sampai 27. Itu situasi kondisi di surga itu seperti itu. Tercatat di
Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 27. Mesti saudara sudah banyak membaca itu, melihat. Dan tentu ada orang-orang yang dianugerahi Tuhan tuh pernah diangkat Tuhan, ya, diperlihatkan itu, saudara. Nah, puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan, saya beri puji Tuhan, ini anugerah saya beritahu. Ya, saya sudah mencapaikan kan tahun 2001 tanggal 13 April ketika Tuhan mengangkat saya. Tapi kan tujuan maksudnya berbeda, saudara. Mengapa Tuhan? Dan itu kan untuk pelayanan DDM ternyata. Dan itu terjadi, saudara. Dan itu nanti kita akan sampai di sana. Tinggal tetap selama-lamanya. Tentu ada syaratnya. Kalau Tuhan mengatakan saya yang untuk mencapai kerajaan surga yang kekal betul-betul itu, ya syaratnya yang sampai Tuhan. Yang percaya, ini Tuhan Yesus mengatakan kepada saya pribadi loh ya, saya sudah sampaikan, yang percaya dan setia kepadaku sampai mati. Kepada pribadi ini, Tuhan Yesus, Tuhan yang menyampaikan mengenai percaya agama ini, agama itu, Tuhan tidak loh ya. Silakan aja, tapi Tuhan nyatanya menyatakan saya seperti itu ya pada tanggal 13 April tahun 2001 itu. Yang percaya dan setia kepadaku, kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mati. Ya, dalam kondisi apapun juga. Nah ini sudah, tapi bagaimana? Apa yang terjadi kalau rumah kita ini loh, rumah saya, rumah saudara, kau yang sudah menempati rumahmu saat ini, ya, atau yang akan menempati rumah baru, ya nanti yang mau membina rumah tangga baru. Saya biasanya pakai ini, dan yang kedua adalah doa sepakat, saudara. Saya pakai itu aja, dah. Doa Bapa kami ini, ya, rumahku seperti di surga. Nah, saudara, kayak apa? Ya, surga yang di rumah kita ini loh, kita tempati ini loh. Seperti apa, saudara? Dan bagaimana kejadiannya? Saudara bisa lihat, ya, di dalam surat Roma, saudara. Ya, di Roma. Ya, kita buka ya, Roma pasal 14, saudara. Ya, Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat yang ke 17 itu begini. Ya, kalau rumah kita seperti di surga itu seperti ini. Sebab, ya, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ya, terus, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini loh, saudara. Kondisi rumah kita seperti di surga itu seperti ini. Nanti ada satu ayat lagi, tapi saudara, tapi nanti berbeda ayatnya. Ya, ini pertama dikatakan kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Ini pengertiannya, ini bukan soal jasmani, saudara. Ini soal rohani loh, saudara ya. Soal rohani, bukan soal makanan minuman. Yang kelihatan. Kalau kita punya rumah di surga itu bukan lalu rumah kita itu mewah besar, magrong kayak gitu. Ya, enak ditinggal dan semualah harta benda kekayaan cukup. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Rumah yang di bumi seperti di surga, rumahku seperti di surga, yang di bumi ini yang kita tempati dan akan saudara tempati nanti itu loh, saudara ya. Ini kita merindukan seperti ini kan. Nah itu dikatakan bukan soal makanan minuman, bukan soal rumahnya itu besar, wah itu kayak apalah, wah enak nyaman ya, silakan aja. Tapi bukan seperti itu, saudara. Tapi dikatakan di sini, dikatakan ini soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus di dalam rumah kita yang kita tempati di bumi ini ada Roh Kudus, ada kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ya, Roh Kudus itu ya Roh Allah, Roh Tuhan. Tuhan Yesus itu juga kebenaran. Ya, aku inilah jalan kebenaran dan hidup dan seterusnya. Itu Tuhan Yesus kan. Dan Roh Kudus ini juga roh kebenaran. Dia rohnya sendiri.
Roh Kudus, tapi Yesus pada waktu itu mengajarkan itu karena sebagai seorang manusia berdoa kepada Bapaknya di surga untuk saya dan saudara, supaya rumah saya dan rumah saudara itu seperti di surga saat di bumi. Kebenaran. Ya, saya tahulah. Saya sudah katakan tidak cukup hanya kita begitu, saudara. Kalau rumah kita ada Roh Kudus, ada kebenaran di dalam rumah kita. Lalu dikatakan ada damai sejahtera. Kalau rumah kita itu seperti di surga, ada damai sejahtera dari Roh Kudus, dari Roh Allah sendiri, Roh Tuhan sendiri, yang dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dari Tuhan. Apa itu, saudara? Shalom. Saya katakan selalu shalom, shalom. Ya, itu di gereja-gereja di mana saja kita betul-betul shalom. Itu mengatakan kita damai sejahtera, saudara. Ketika kita mengatakan shalom, supaya rumah tangga kita itu ada kerukunan, ada Roh Kudus, rumah tangga tidak suka berantem terus-menerus, saudara. Sampai begitu rupa. Saya juga ada melayani, saudara, seperti itu banyaklah. Dari pelayanan saya di yang namanya HDM, singkatan dari Healing and Deliverance Ministry. Loh iya loh, iya toh. Tidak ada damai sejahtera kalau rumahnya tidak ada Roh Kudus. Bukan seperti di surga itu, seperti di neraka. Loh, rumah, makanya banyak orang, maaf ya, adalah yang tidak kerasan betul-betul. Tinggal di rumah, ini kan aneh. Di rumah sendiri loh. Ya, kita ini kalau ada Roh Kudus di rumah kita ini tinggal di situ kerasan. Ya pergilah, ya bisa, nah, mau ke mall, mau kemana, sukanya situ. Tapi kita kembali ke rumahnya sendiri. Karena rumahnya itu seperti di surga, ada apa? Ada damai sejahtera, enak, adem, tidak panas kemerungsung terus. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, kalau rumah kita seperti di surga, itu ada Roh Kudus, akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, ada kerukunan. Loh, bukan itu saja loh pengertiannya. Di sana ada kesehatan. Nanti kan ada orang, wah, rumahnya ini membuat Anda tidak sehat, ya mungkin ya. Sebab kadang-kala kan adalah mesti harus diberi ventilasi ya untuk angin bisa keluar masuknya atau bagaimana. Itu ada, memang tidak apa-apa seperti itu, saudara. Tapi betul-betul loh, sehat loh. Ini kata-kata sehat ini bukan soal yang kelihatan, yang jasmani-jasmani saja, saudara. Tapi rohani kita, jiwa kita sehat. Nah, terus ada lagi yang namanya Roh Kudus ada di dalam rumah itu, rezekinya cukup. Nah, rezekinya macet-macet begitu loh, saudara. Gimana Pak, saya kalau dapat cerita itu kan macam-macam begitu, orang yang konseling ke saya ya. Kok rezekinya rasanya kok tersumbat gitu loh. Kalau rumah di surga itu kita nikmati betul-betul. Seperti di surga itu loh rumah kita di bumi loh. Ini kalau sudah di surga nanti udah lain, ada gitu-gitulah ya. Yang saya ceritakan ada ini yang ada di bumi seperti di surga. Ada kebenaran, lalu ada damai sejahtera. Lalu ada kata lagi itu macam-macam loh ya, kata-kata damai sejahtera ini ya. Tujuan untuk macam-macam di dalam rumah kita di bumi. Kalau seperti di surga dikatakan di sana ada kata-kata sukacita. Ya Roh Kudus, sukacita Roh Kudus. Orang tidak gampang mengeluh, ngomel dan lain sebagainya. Silakan, sekarang ini kan banyak orang mengeluh, ngomel, apa saja seperti itu. Karena apa ya, ada mesti ada sebabnya kan. Tapi kalau rumah di surga ini ada sukacita dari Roh Kudus. Tidak mudah orang itu putus asa. Tidak mudah orang itu kecewa, ketakutan, galau, dan lain sebagainya, semacam itu. Tidak ada rumah yang seperti di surga karena ada Roh Kudus. Ada kepahitan,
kebencian, dendam di dalam rumah itu. Tidak ada. Tidak ada itu. Ya, kita harus butuh. Benar-benar kalau ingin rindu rumah kita di bumi ini seperti di surga, harus ada Roh Kudus. Harus ada Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah ada di tengah-tengah kehidupan. Loh, ya kalau nggak membuktikan ya bagaimana? Loh, bukannya lo tidak ada masalah? Oh, ada wong di bumi kok. Masalahnya banyak. Macam-macam sekarang ini, saudara, ya kan, lihat kan, masalah apa di sini sekarang? Ayo, ya, keutuhan, kerukunan, kesehatan, rezeki, semua masalah itu sekarang di bumi ini. Tapi berbeda kalau rumah kita di bumi ini seperti di surga. Tadi dikatakan karena ada Roh Kudus, di situ ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Wah, itu panjang lebar kalau dibicarakan, saudara. Ya, panjang lebar. Lalu selain ini apa? Tadi saya katakan ada satu, tapi berbeda tempat ayatnya ini, saudara. Saudara kalau membaca ada di dalam Injil Lukas. Ya, Injil Lukas. Kita lihat. Itu juga ada tercatat juga ya, Injil Lukas juga tercatat di Matius apa ada. Ini Injil Lukas pasal 11. Saya mau baca Injil Lukas pasal 11 ya. Ayatnya yang ke-20 itu begini, saudara. Tetapi jika aku mengusir, Yesus ya, mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Oh, haleluya. Bicara mengenai kuasa Allah, bicara mengenai kerajaan Allah ya kerajaan surga sama, saudara. Ya, kalau rumah kita di bumi ini ada Roh Kudus, kita ada kuasanya. Untuk apa? Salah satunya dikatakan mengusir setan. Loh, haleluya. Roh Kudus. Kalau rumah kita ada, sekarang di bumi ada Roh Kudus, kita ada kuasa, bukan aja di tempat tapi di dalam diri kita. Orang-orang yang diam dalam rumah itu penuh dengan Roh Kudus. Memiliki kuasa ini yang saya katakan, seringkali saya katakan punya tenaganya. Tenaga ini siapa? Roh Kudus. Kalau saya bilang tenaga, kalau bahasa saya energinya Roh Kudus itu loh. Mendatangkan apa? Kuasa. Salah satunya mengusir setan. Ini saudara-saudara, saya seringkali kan, ya, lewat telepon itu, bisa itu. Kenapa? Roh Kudus ini menurut apa lagi lewat ini bisa dipakai, ya. Nanti saudara ngikuti boleh. Saya menggunakan sarana minyak, ya. Kok minyak loh? Perintahnya Tuhan kok. Bagi yang tidak diperintahkan ya enak saja ngomong. Saya diperintahkan Tuhan. Kalau saya balik loh, melanggar, melawan, tidak percaya, habis saya. Itu sudah tahun 2011 loh. Perintahnya itu sampai sekarang loh. Belum dicabut. Saya menggunakan, saudara. Tapi harus dikuduskan. Saya sudah sering katakan. Tuhan mengatakan kepada saya, sarana ini ya, semua minyak. Ayo dengarkan baik-baik, itu jangan sering tanya ini, dengarkan baik-baik. Boleh aja tanya, tapi ini dengarkan baik-baik supaya saudara mengerti. Semua minyak lah bisa dipakai. Itu yang disampaikan Tuhan. Tetapi, loh ini, tidak semua minyak. Ada yang semua minyak, tetapi tidak boleh ada alkoholnya. Nah, yang kedua ini yang terpenting, harus dikuduskan. Maka itu saudara, kalau saudara punya minyak belum dikuduskan, sekarang ini aja lah ya. Minyakmu itu loh, yang belum dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya kuduskan. Supaya Roh Kudus bekerja atas minyakmu. Minyakmu itu loh, itu minyak biasa, tapi Roh Kudus ini loh yang akan bekerja lewat minyakmu. Ya, Roh Kudus, rumahmu diurapi. Sering saya katakan, oh saudara-saudara, ya hati-hati, ada kuasa.
Kan bukan itu saja, tujuannya kuasa roh bukan mengusir setan aja, menyembuhkan orang sakit, wah macam-macam butuhannya saudara. Ya, saya sering kali ya melayani seperti itu. Ya, lagi sekarang lewat YouTube, telepon, usahakan bisa datang di tempat saudara. Oh saudara-saudara, hati-hati. Ya, ini loh saudara, ya ada kuasa. Rumahku di bumi seperti di surga, itu ada kuasanya, yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Dan saudara kalau melihat Injil Lukas pasal 11 ini, ya, saudara kalau membaca ayat 24 sampai 26, ini saudara perhatikan baik-baik loh ya. Ya. Ayat 24 sampai 26. Itu ada judulnya adalah kembalinya roh jahat. Ini setan-setan yang sudah diusir. Saudara baca itu. Diusir ya, keluar dari rumah. Ya, pengertian saya ya begini saudara. Kalau rumah kita, tempat kita, seperti kantor kita, rumah ini, ya, harus ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, ada kuasanya. Setan nggak berani masuk, saudara. Tapi berbahayanya, saudara-saudara, yang saya sebut adalah setan itu ngintil kepada orang yang masuk. Wah itu saya tidak baca itu terjadi benar-benar, saudara. Ya saya ngomong roh ngintil, saudara. Itu ngintil. Rumah itu yang saudara datangi sebetulnya nggak ada, tapi karena dia ngintil, seakan-akan saudara itu masuk rumah itu loh, seperti ada terganggu, entah dilihati, entah apa, saya tidak mengerti, entah dengan cara fisik, dengan apa, loh itu bisa. Ini hati-hati saudara, meskipun sekarang ya saya melayani, sering saya melayani beberapa orang, ya saya usir, loh. Baik, tapi kenapa beberapa waktu kemudian kok sepertinya membara lagi ada gitu loh. Nah hati-hati saudara-saudara. Makanya itu saya beritahu, ada shalom di rumahmu itu. Maka jangan di rumah itu dipakai untuk pertengkaran, perkelahian, itu bisa mendatangkan kembali. Dan dikatakan kalau membaca ayat ini lebih jahat lagi loh, ada 7. Dulu misalnya 1 ini ya, 1 saja sudah mumet, pokoknya yang lain. Ada 7 yang lebih jahat ini sudah baca. Itu bisa terjadi. Saya berkali-kali melayani seperti itu. Ada lagi. Kenapa? Ya yang tinggal di rumah itu tidak ada shalom. Bagaimana? Benarkah ada Roh Kudus? Wah itu kalau saya cerita banyak itu, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Ada yang ngintil. Ya, merasa, loh sudah melayani, loh iya. Saya beritahu, ikut doa, ikut nyanyi-nyanyi. Loh ini sungguhan saudara saya sampaikan. Khotbah, iya ada yang khotbah, melayani. Ya, baik di persekutuan-persekutuan. Ya, oh saudara-saudara, saya kan melayani masalahnya. Itu terjadi saudara, ngintil. Rumahmu bersih sebetulnya, tidak ada apa-apa. Tapi rumah yang ada Roh Kudus, bukannya lalu tidak ada masalah, saudara. Ini bumi. Bukannya lalu rumah tangga itu tidak ada. Apalah kalau namanya piring itu loh, istilah saya. Piring disusun tuh, tik atau benda sedikit-sedikit. Ada. Ya, soal anak, soal apalah macam-macam lah. Itu mesti ada. Tetapi tidak sampai itu berlarut-larut dan tidak sampai itu membuat seperti kebakaran besar. Sampailah bercerai dan lain sebagainya. Wah itu sampai pisah ranjang, sampai bagaimana. Tidak ada. Apa itu saudara-saudara? Tidak bisa kan? Ya, kita ingin supaya rumah kita ini ada Roh Kudus. Iya. Rumah yang kita tinggali di bumi ini loh.
Supaya seperti di surga harus ada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan. Ada Tuhan sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus itu Roh. Dia tidak bisa melihat, sekarang dia Roh. Lain waktu itu. Ketika Yesus masih di bumi, di dunia ini, kelihatan secara fisik, jasmani. Sekarang dia sudah dipermuliakan, sudah ada di dalam kerajaannya. Dia Roh, dan itu Roh Kudus. Ya, kita kenal dengan nama, ya, dengan Trinitas, Tritunggal Allah, Allah satu. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus satu. Tapi ada Allah di sana, ada Putra sana, Yesus sendiri, ada Rohnya sendiri, Roh Kudus. Satu. Ada Roh Kudus di rumahmu, maka rumahmu itu seperti di surga. Ada kebenaran, ada shalom, damai sejahtera, ada sukacitanya Roh, ada kuasanya Roh. Dan ini saudara-saudara, kalau rumahmu ada seperti ini, saya sering kali lah dulu, ya, di bawah tanah. Ya berdua begitu, saudara yang baru. Ada yang diurapi tiap-tiap kamar, ya, diurapi, pakai minyak. Ya silakan. Tapi saya di tengah-tengah rumah itu, saya urapi sedikit. Saya doakan di bawah tanah, di atas tanah, di atas rumah, dari depan, belakang, kiri, kanan, ruangan demi ruangan, setiap sudut. Ya, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan segala ular dan kalajengking dan segala roh-roh jahat yang lain. Keluar, keluar dari rumah itu yang ditempati. Keluar, saudara. Nah, sekarang yang punya rumah ya betul-betul harus benar-benar menjaga baik-baik. Kalau benar-benar ini ya, rumahmu ada Roh Kudus. Tidak gampang. Di sana ada pertengkaran yang hebat begitu. Seperti kebakaran besar. Ya, tidak gampang di sana mengeluh, ngomel terus mengeluh. Hanya bersyukur. Ini hari-hari ini yang luar biasa. Banyak orang sulit kan. Tapi lihat, kalau ada Roh Kudus di rumahmu, di bumi ini, dia akan seperti di surga. Di sana ada rezeki yang cukup, bukan saja cukup-cukupnya Tuhan itu melimpah. Kalau kita, kalau Tuhan cukup, luar biasa. Kesehatan kita juga dijaga terus. Ya kita, hidup mati kita di tangan Tuhan, saudara. Ya, sampai seberapa kita tidak tahu. Nah, itu saudara-saudara, ada kuasa untuk mengusir setan. Ada kuasa untuk apa? Menyembuhkan orang sakit. Ada kuasa untuk menenangkan badai. Sedang bergolak, bergelombang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menggunakan wewenang Tuhan Yesus Kristus. Maka saya katakan, saya berani mengatakan doa profetik. Berani melakukan itu karena diarang dari dia. Itu terus akan terjadi, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan, begitu loh. Kalau orang sakit, saya perintahkan sakitnya pergi keluar. Baik sakit karena medis ya, karena itu virus atau salah makanan. Tapi ada penyakit yang datang dari roh jahat, saya patahkan itu penyakit itu. Ya, ada orang katanya ada tenung segala macam, itu kan bisa. Orang ditenung jadi sakit. Nah, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus supaya keluar semua itu. Ya, sekarang saudara, mari kita doa ya. Nah, saya bawa saudara, ini Healing and Deliverance Ministry, tetap ada firman, ada doa, ada pengurapan. Tuhan, biarlah rumahku di bumi ini
seperti di surga. Karena di dalam rumah yang seperti di surga ini seperti ini. Bukan karena rumah yang besar, mewah sekalipun, rumahnya seberapapun, rumah biasa, sederhana sekalipun. Tapi kalau seperti di surga, oh saudara, enak semualah. Semua makan, minum, enak semua. Enak, nyaman. Kenapa? Di samping ada kebenaran, jelas, karena ada Roh Kudus. Desa itu ada shalom, damai sejahtera, ada sukacita, ada kuasanya. Apalagi saudara, belum nanti saudara yang sungguh-sungguh di surga. Yang saya ceritakan tidak ada gitu-gitu, tidak ada. Semua menikmati kerajaan surga yang sesungguhnya, yang percaya, yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mati, masuk di dalam kerajaannya. Rumah di surga permanen, selamanya, kekal. Di bumi ya enggak, tapi kita bisa merasakan itu. Berbeda kan? Haleluya. Mari. Ya, tadi sudah saudara urapkan, saya sedang mengurapi di rumah, saya mengurapi semua loh saudara. Saudara bisa saya silakan aja. Ada. Jadi kalau saudara di rumah, saudara berani enggak itu mengurapi itu? Rumah baru, mau ninggali, sudah biasa mengikut saya tadi. Saya urapi loh di tengah-tengah. Saudara mengurapi kamar-kamar juga boleh. Ya toh, tadi saya sudah sampaikan bagaimana saya berdoa. Tapi sekarang ini saya mau berdoa untuk saudara. Ayo, Bapak yang di surga, urapi saudara. Terima kasih Bapak, kalau Engkau memperkenankan rumah kami ini loh, yang di bumi ini seperti di surga. Kenapa Tuhan? Karena firman mengatakan ini bukan mewah, rumahnya besar. Puji Tuhan kalau punya rumah besar, bagus, bertingkat dan lain sebagainya. Gak apa-apa kan Tuhan, karena itu berkat-Mu. Tapi ingat, rumahmu, rumahku, rumah kita ini seperti di surga. Bukan karena rumah yang seperti besar-besar itu. Bukan itu salah. Ada yang besar mewah, ada yang rumah sederhana, biasa saja. Tapi Tuhan, kalau itu seperti di surga, di sana ada kebenaran-Mu Tuhan. Ada kebenaran, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, ada shalom sukacita Tuhan, ada kerukunan, ada kesehatan, ada rezeki yang cukup, ada sukacita daripada-Mu, dan ada kuasa. Sekarang Tuhan, ini loh Tuhan, kuasa ini yang saya katakan ada tenaganya. Kalau saya menyatakan Tuhan, kalau Kau izinkan dan menyebut, ada energi daripada Roh-Mu, Roh Tuhan, Roh Kudus, yang mendatangkan kuasa yang dahsyat, pencipta langit dan bumi. Sekarang bekerja, Rabi dan aku hembuskan kepada yang sekarang mengikuti pelayanan ini lewat online YouTube ini. Kalau ada, ya Bapak, dan hamba mohonkan itu seperti rumah kami ini Tuhan. Di bumi ini seperti di surga. Oh haleluya. Dan sekarang Tuhan, aku hembuskan kuasa Roh-Mu ini. Tenaga energi Roh Kudus ini yang datang dari surga ini, aku hembuskan supaya ada kuasa Roh Kudus bekerja. Tuhan berikan mereka hidupnya seperti yang Tuhan sudah sampaikan. Seperti di surga. Ada kuasa. Kalau ada yang sakit Tuhan, sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun sakitmu, saya sudah bicara mengenai kuasa Tuhan, kuasa kerajaan surga ini. Sekarang ini dalam nama-Mu Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang berlimpah-limpah ini, segala penyakit apapun, baik itu karena medis, atau karena masalah makan, atau karena roh jahat dan datang dari dunia ini, dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan dan saya perintahkan, lepas, keluar daripada-Mu, keluar dan sembuh engkau. Sembuh benar, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan jasmanimu saja kalau saya sembuh, tapi kalau ada jiwa rohani yang sakit, disembuhkan, dipulihkan oleh karena Roh Tuhan. Wewenang-Mu Tuhan, aku terima, aku alirkan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima roh kesembuhan ini, pulih engkau. Yang terikat oleh roh jahat pun dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bebas dari segala roh jahat, dan engkau menerima Roh Kudus sepenuhnya, dan engkau boleh
bersuka cita di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Dan segala pekerjaan Tuhan yang sekarang ini mengalami kemacetan, ada banyak masalah di sana zaman sekarang Tuhan, dan terus Tuhan mengatakan, tapi percaya ada Roh Kudus, Roh Allah ini yang memiliki kuasa surga, yang punya berkat-berkat sumbernya itu dari Tuhan Yesus, sekarang mengalir kepadamu. Engkau yang sulit-sulit, engkau yang macet-macet, oleh kuasa Roh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, engkau dibukakan jalan yang luar biasa, terobosan. Pakai imanmu benar-benar, iman kepada Dia, Sang pembuat berkat itu, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Roh-Nya yang sudah hadir ini, aku hembuskan kepadamu, kau akan dibukakan jalan, dibukakan pintu berkat, gerbang langit dibuka, bendungan langit dibuka, dicurahkan atasmu, dan engkau menerima berkat-berkatnya yang luar biasa. Kuasa-Mu luar biasa. Tuhan menguduskan kami semua. Hidup ini dikuduskan benar-benar karena Engkau kudus. Roh Kudus bekerja benar-benar. Kami tinggal di dalam rumah kami. Kami boleh menikmati semua kemurahan Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Warga keluarga menjadi satu kembali. Dipersatukan di dalam namanya. Roh kerukunan hadir. Roh kerukunan hadir memenuhi umat-Mu Tuhan. Yang sekarang sedang kacau balau. Warga-keluarga rumah tangga, kuasa Roh Kudus lebih besar dari permasalahan apa yang ada padamu. Tuhan Roh Kudus itu bekerja dan akan memberikan damai sejahtera. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau bergerak luar biasa dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini. Ingat, Dia itu segala-galanya bagi kita. Luar biasa, Dia akan memberkatimu, diberkati rumah tanggamu, keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, hidupmu penuh sukacita, tidak ada yang namanya roh ketakutan, tidak adanya roh kepahitan, roh kekecewaan, roh kegelisahan, kegalauan, apapun masalahmu. Ingat, engkau jangan mengandalkan dirimu atau manusia siapa, tapi andalkan Dia, Roh Kudus. Rumah kita yang kita tempati sekarang ini seperti di surga, bumi. Luar biasa. Haleluya. Terima kasih loh Bapak. Terima kasih. Roh-Mu bekerja atas kami semua. Oh haleluya. Kami akan menikmati Tuhan. Soteria. Kalau kami sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan sampai mati, kita akan menikmati soteria yang ada di dalam alam yang kekal, kerajaan Tuhan yang tidak berkesudahan, kerajaan surga yang sudah tercatat di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 27. Kita boleh menikmati. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima hembusan Roh Kudus, terima, hembusi engkau, dihembusi Roh Kudus, dan engkau akan menikmati semua apa yang kusampaikan. Haleluya, dan Tuhan memberkati hamba-Mu sendiri, seluruh keluarga hamba, dan kami semua ini. Haleluya, demi nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali saudara pada hari Rabu yang akan datang. Soteria. Amin.